Bupati silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan dan menyimak sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar selaku Ketua Panitia Tabligh Akbar dan Donasi Palestina kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudaraku, terima kasih. Bapak Ibu rela berpanas. Dan ini hanya panas matahari sore yang semakin lama semakin teduh. Bayangkan dan bandingkan warga dan keluarga kita di Palestina. Mereka bukan hanya mandi keringat, mandi darah dan air mata. Kita di sini seorang ibu melahirkan anaknya dan sekian tahun kemudian anaknya yang menguburkan ibunya. Di sana bukan hal yang tidak terjadi. Melahirkan anaknya, beberapa kemudian sekaligus menguburkannya karena tragedi kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih tak terhingga Anda rela berpanas-panas. Tapi bandingkan dan sandingkan, bayangkan bagaimana warga dan keluarga kita di Palestina saat ini. Ada bantuan air mungkin, tapi ditahan. Ada bantuan makanan mungkin, tapi ditahan. Ada bantuan obat-obatan mungkin, tapi tertahan. Nanti akan diceritakan oleh Pak Kiai. Salam hangat, salam hormat dari Pak Basli, Pak Bupati. Beliau, Pak Kiai, tidak hadir bersama kita, ada urusan di luar daerah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mudah-mudahan semakin teduh, semakin banyak, karena panitia sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menginformasikan rencana kegiatan ini. Awalnya tanggal 12 Pak Kiai. Tapi kita terhalang oleh kegiatan. Beliau setelah pulang dari Palestina tanggal 5 kalau nggak salah. Kita tunda ke tanggal 17, ada acara keluarga beliau yang tidak bisa juga ditinggalkan. Dan akhirnya kita sepakat, kita tunda satu pekan berikutnya. Di tanggal hari ini, tanggal 24 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 11 bulan Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah. Selamat datang Pak Kiai di bumi Tanah Doang. Sambil menunggu jamaah yang mungkin masih dalam perjalanan ke lapangan Pemuda Benteng ini, kepada tamu kehormatan kita sampaikan informasi termasuk orang-orang Selayar yang barangkali belum tahu sejarah ini. Selayar lahir pada tanggal 29 November. Karena di saat itulah pertama kali bendera merah putih dikibarkan di Selayar setelah diproklamasikan 17 Agustus
1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. 29 November 1945 baru pertama kali bendera merah putih berkibar di Selayar. Saat itu pemuda rakyat Selayar menggempur penjajah yang bermarkas di sebelah utara sana. Sekarang dipakai berkantor PD berdikari sebelah baratnya Rutan. Dikasih alternatif dengan ultimatum. Anda menyerah atau kita berperang. Para penjajah menyadari keadaannya sudah sangat lemah dan memilih menyerah. Diserahkanlah senjatanya, kemudian pemuda rakyat Selayar mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya di Selayar. Lengkapnya 29 November 1945. Tapi kemudian 1945 diganti dengan 1605. Karena berdasarkan seminar nasional yang dilaksanakan di Selayar, tahun itulah untuk pertama kali Islam masuk ke Selayar dan mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk mengusir penjajah dengan semangat keagamaan. Maka dipilihlah 29 November 1605, sehingga pada beberapa waktu yang lalu kita berulang tahunnya Selayar pada 418 tahun. Itu Selayar. Kabupaten Dati II Selayar lain lagi. Dasar hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 59 tentang pembentukan Dati II di Sulawesi. Itu kabupaten dalam kurung Dati II Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar lebih baru lagi, lebih muda lagi. Karena itu terjadi pada tahun 2008. Perubahan nama Kabupaten Dati II Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2008. Jadi 3 penyebutan tentang Selayar dengan 3 dasar hukum. Ini informasi yang kami sampaikan kepada tamu kehormatan kita, termasuk orang-orang Selayar yang juga belum tahu sejarahnya. Selayar dalam terminologi juga dikenal dengan satu layar. Karena Selayar punya kemampuan membuat perahu tradisional, namanya lambok. Berbeda dengan pinisi yang ada di Bulukumba. Pinisi rata-rata layarnya 2 bahkan lebih. Untuk lambok hanya 1, makanya disebut Selayar satu layar. Tapi Selayar juga bermakna salah layar. Karena ada penggiat perahu mau menuju ke sebuah pulau tertentu tetapi dia nyasar ke Selayar. Disebutlah salah layar. Selayar juga dikenal dengan nama Tanah Doang. Ini juga bermakna ganda. Sekali lagi informasi bagi tamu kita dari Jakarta maupun dari Makassar, bahwa Selayar juga sering disebut dengan Tanah Doang. Tanah Doang ini bermakna ganda. Makna pertamanya tanah seperti udang. Jadi cerita rakyat mengatakan ketika penjajah mau membombardir dengan bom, ketika diteropong ke bawah, yang terlihat udang. Makanya komandan pasukannya mengatakan nggak usah buang-buang bom yang dibawa ini, masa udang kita mau bom. Disitulah lahir barakatna Tanah Doang. Tapi Tanah Doang juga bermakna tanah tempat berdoa. Semua pelayar perahu kalau terdampak oleh musim yang tidak bersahabat, dia mampir di Selayar, di Tanah Doang. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berdoa di Selayar ini untuk keamanan dalam pelayaran berikutnya. Pak Kiai, kita berada di daratan Selayar yang besar, 100 km dari ujung utara ke selatan. Kita berada di tengah-tengah. Ke utara Pamitata
50 km, ke atas sampai ujung Tanah juga 50 km. Hanya 6 kecamatan. 5 kecamatan menyebar di pulau-pulau. Ada Pasik Maranu, ada Pasik Lambena, ada Pasik Masunggu, ada Pasik Masunggu Timur, ada Kecamatan Taka Bonerate. Jumlah penduduk kami Pak Kiai, Pak Irfan, ada 140.000, kurang sedikit. 139.000 lebih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah kita sengaja undang Pak Kiai Haji Ahmad Sudrajat, Kang Ajat ya. Ini bukan tanpa alasan. Bukan hanya karena beliau pimpinan Basnas RI atau pusat, tapi karena beliau baru pulang dari Palestina. Sehingga yang kita harapkan bukan hanya materi ceramahnya, tetapi juga pengalamannya yang bisa menginspirasi kita. Dengan harapan donasi ini bukan hanya berhenti di sini. Ketika kita bubar, masih banyak organisasi, institusi, lembaga, komunitas, sekolah, puskesmas masih tetap berdonasi. Nanti Pak Kiai akan menyampaikan, karena waktu rapat kerja daerah Basnas Provinsi, diundang seluruh pengurus Basnas Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, dihadiri oleh pimpinan Basnas RI, salah satu diantaranya Pak Kiai Ahmad Sudrajat ini. Hanya ada 2 yang menyerahkan donasinya dari Kabupaten Kota yang 24 se-Sulawesi Selatan itu. Pertama Selayar dan yang kedua Basnas Bone. Dan hanya wakil bupati yang hadir waktu itu. Yang lain Basnasnya Ji. Dari segi jumlah, mengagetkan, menginspirasi, bahkan memprovokasi. Bone yang sekian banyak, barangkali 4 kali lipat jumlah penduduknya dibanding Selayar hanya 139.000 lebih. Bone bawa juga donasinya, tapi 50 juta aja lebih. Selayar yang katanya terponcil, terjauh, tertinggal, apa lagi? Sudah membawa 120 juta. Itu bentuk pedulinya. Orang-orang Selayar terhadap tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih tak terhingga, alhamdulillah, karena ternyata Selayar bisa menginspirasi, bahkan memprovokasi kabupaten lain. Mereka mengatakan kalau Selayar bisa, kenapa Bulukumba tidak? Kenapa Bantaeng tidak? Kenapa Takalar tidak? Maka kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan donasi berdasarkan regulasi dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing kabupaten kota. Ada juga yang menyindir Pak Kiai, mohon maaf ini sambil menunggu teman. Ngapain peduli pada Palestina? Ini perintah konstitusi Pak, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Palestina terjajah. Dan Indonesia punya kewajiban untuk melaksanakan konstitusi itu. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ hubungannya, di situ keterkaitan. Saya ingin sampaikan laporan singkat. Setelah saya perkenalkan Selayar dan Tanah Doang dengan jumlah pulaunya yang 130, satu-satunya kabupaten yang secara geografis terpisah dari daratan Sulawesi, sehingga kami pernah diledek kabupaten luar negeri. Kabupaten luar negeri. Kita diledek dengan kabupaten luar negeri, tapi ketika Pak Akipata memaksa Kementerian Perhubungan
bangun bandara, maka ternyata waktu tempuh Makassar ke Selayar bisa lebih singkat daripada waktu tempuh Makassar ke Takalar. Makassar ke Selayar dengan pesawat hanya 40 menit. Di suasana padat, Makassar ke Takalar terkadang ditempuh harus 1,5 jam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kegiatan ini dirancang dengan koordinasi. Pak Kajari hadir, Pak Dandim hadir, Basnas hadir, difasilitasi oleh Ibu Triana. Dari situlah kemudian lahir rencana kegiatan tablik akbar yang kemudian 3 kali tertunda. Tidak ketinggalan Pak Kapolres, salam hangat, salam hormat dari beliau yang hadir waktu ini. Kita bersama Pak Waka karena beliau masih di Makassar, karena malam lalu ada serah terima jabatan Kapolda dari pejabat lama kepada pejabat penggantinya. Ternyata putra Sulawesi Selatan, aslinya Bone. Juga terima kasih terhingga kepada siapa saja, kepada semua pihak, pramukanya, dewan masjidnya, organisasi, baik vertikal maupun OPD-nya, masjidnya, komunitasnya, pribadinya, keluarganya, semuanya berdonasi. Dan karena itu Pak Kiai, Pak Irfan, di tahap pertama kami serahkan 120 juta lebih. Itu gelombang pertama, masih atas nama Basnas. Gelombang kedua, karena saat mau diserahkan gelombang pertama di rapat kerja Basnas Provinsi di Makassar, sambil berjalan gelombang kedua. Dan terkumpul di gelombang kedua ini 96 juta lebih. Sementara mau ditutup gelombang kedua, Basnas ini terus memprovokasi dalam tanda kutip positif. Berjalan lagi gelombang ketiga, terkumpul 32 juta lebih. Dan sementara dirancang tablik akbar ini terus membuka gelombang keempat, saya mendapat informasi belum masuk donasi-donasi yang ada di acara di arena ini, sudah terkumpul di gelombang keempat ini 125 juta lebih. Kami selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan yang dibantu mendapat manfaat, mudah-mudahan yang membantu mendapat berkah. Amin. Mudah-mudahan yang memfasilitasi antara ketemunya orang yang dibantu dan orang yang membantu mendapat pahala. Prinsip kearifan lokal kita, Ria Karyeki. Kami eksis karena ada. Kami ada karena Anda eksis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi yang berdonasi ini atas nama pribadi, kami masih menyiapkan, dibantu oleh rekan-rekan kami dari Pramuka yang bisa berdonasi langsung dalam bentuk dos atau kotak amal untuk kemudian dikumpul pada saatnya oleh panitia, diteruskan ke Basnas Kabupaten dan diteruskan pada akhirnya ke Basnas RI. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Kajari dengan seluruh jajarannya, kepada Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya, kepada Pak Dandim dengan seluruh jajarannya, kepada Dewan Masjid dengan seluruh anggota panitianya, kepada organisasi, kepada komunitas, kepada siapa saja. Sekali lagi kami tidak mungkin eksis tanpa bantuan dukungan dari Bapak Ibu, terutama sekali yang kita hormati Ibu Haja Andi Putriana. Terima kasih karena beliau yang kemudian menghimpun ide-ide ini sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang dapat kami sampaikan sebagai ungkapan rasa haru, sebagai ungkapan rasa terima kasih, sebagai ungkapan rasa peduli
atas keperhatian kita semua. Sekali lagi dengan doa dan harapan, mudah-mudahan yang diberi mendapat manfaat, yang memberi mendapat berkah, yang memfasilitasi mendapat pahala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, sebelum Pak Kiai kita persilakan melalui IMSI untuk menyampaikan ceramah dan pengalamannya. Kami sangat berharap kiranya Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Waka kalau berkenan menyampaikan testimoni mungkin 5-7 menit sambil menunggu suasana teduh, sambil menunggu jamaah yang mungkin masih dalam perjalanan ke lapangan Pemuda Benteng. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.